Iman Santoso dikenal sebagai polisi yang jujur, bersih, dan sederhana. Karirnya terus naik hingga menjadi Kapolri berkat pendidikannya. Kisah Hugeng bukan hanya simbol bagi kepolisian. Cerita Hugeng adalah mimpi akan bersihnya pemerintahan. Hugeng menjadikan birokrasi sebagai pamong praja yang melayani, bukan pangreh praja yang harus dilayani. Kini Hugeng telah tiada, namun sosoknya yang sederhana dan menginspirasi tetap dikenal sebagai polisi yang anti terhadap korupsi. Hugeng merupakan sosok ideal polisi sepanjang masa. Sikap bersih, sederhana, jujur, dan tegas mengantarkan Hugeng menjadi legenda di kepolisian. Jenderal Hugeng berpendapat, tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, baik itu dari pangkat tertinggi sampai terendah. Oleh karena itu, Hugeng merasa tidak pernah malu untuk turun langsung ke lapangan mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Jika terjadi kemacetan, Hugeng akan menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas. Perilakunya sebagai Kapolri sangat merakyat. Pada tahun 1971, razia beca gencar dilakukan di Jakarta karena banyak yang melanggar peraturan. Hugeng pun menghadapinya dengan santun dan tidak ada sikap arogan. Masih tidur dibangunin, tetapi tempatnya kan di tempat yang salah. Di itu pinggir Cina, antaran stopan bis. Nah, tidak boleh. Jadi jangan dong, ya. Bahkan di depan penarik beca, Hugeng memanggilnya sebagai kawan. Dia mengingatkan agar para penarik beca itu tidak membawa penumpang di tempat terlarang. Kawan-kawanku, apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat begitu lagi? Ayo semua bilang, mau? Mau, oke. Mau nggak? Saudara-saudara kenal dengan saya? Terkejut, boten? Boten, oke, terima kasih, yes. Dalam menjalani kesehariannya di kantor, Hugeng merupakan sosok yang disiplin. Dia selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! Bahkan sebelum sampai ke kantor, dia menyempatkan diri dulu untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. They have driven the pet truck on the wrong side and they're not supposed to be on this road. Dia rela hidup pas-pasan demi menjaga integritas. Terima suap dan gratifikasi tak ada dalam kamus hidupnya. Tak heran jika setelah pensiun dari kepolisian, Hugeng tidak punya rumah pribadi. Hanya ada rumah dinas di Jalan Muhammad Yamin, Jakarta. Dia juga tak punya mobil pribadi. Di masa Kapolri Hugeng, pelaku kejahatan tak berkutik. Namun keberanian Hugeng membuatnya diberhentikan dari jabatan Kapolri. Hasil penelusuran peneliti George Yunus Adijondro, Hugeng dicopot lantaran sikap kerasnya memberantas penyelundupan mobil mewah yang dilakukan pengusaha Robi Cahyadi. Padahal, Robi dikenal dekat dengan keluarga Presiden Soeharto. Hubungan dengan Soeharto kian memburuk setelah Hugeng terlibat petisi 50, kelompok para senior yang mengkritisi pemerintah. Pada 14 Juli 2004, Hugeng tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat penyakit stroke dan jantung. Sesuai wasiatnya, Hugeng tak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Akhirnya dikebumikan di Pemakaman Umum Giritama, Bogor.